Saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Tolong dukung channel Kristiani Tube dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selama berabad-abad, asal mula Gereja Pahat Batu Lalibela tidak diketahui semua orang, kecuali penduduk setempat yang sangat yakin bahwa gereja itu dibangun oleh malaikat. Anda selalu mempertanyakan keberadaan Tuhan, tetapi di kota Lalibela, Ethiopia Utara, Anda akan diberikan bukti yang cukup penting. Resmi beragama Kristen sejak 330 Masehi, Ethiopia mengklaim sebagai negara Kristen tertua di dunia. Dan meskipun digerogoti oleh kemiskinan, iman tetap kuat selama berabad-abad. Gereja-gereja abad pertengahan yang di Pahat Batu di Lalibela adalah buktinya. 11 gereja gua monolitik abad pertengahan dari Yerusalem Baru abad ke-13 ini terletak di daerah pegunungan di jantung Ethiopia di dekat sebuah desa tradisional dengan tempat tinggal berbentuk lingkaran. Lalibela adalah tempat tertinggi dalam kekristenan Ethiopia. Hingga saat ini masih menjadi pusat peziarahan dan pengabdian. Masing-masing dari 11 struktur monolitik secara dramatis distempel ke dalam pemandangan pegunungan, menjorok sedalam 40 hingga 50 meter ke bumi, dan bolong dengan bukaan berbentuk salib untuk membiarkan sinar matahari masuk ke bagian dalam yang berlubang. Ada beberapa teori seputar penciptaan tempat peribadatan yang luar biasa ini. Beberapa percaya bahwa itu diukir oleh kesatria Templar, tentara salib Kristen yang selama abad ke-13, ketika gereja-gereja didirikan, berada pada puncak kekuasaan mereka. Namun, tidak ada bukti nyata keterlibatan mereka. Hipotesis yang paling banyak beredar dan yang disebarkan oleh museum kecil di dekat pintu masuk gereja-gereja tersebut adalah bahwa mereka dibangun di bawah perintah Raja Lalibela, Kaisar Ethiopia selama akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13, yang dikatakan telah mengunjungi Yerusalem pada 1187 sebelum Masehi, tepat sebelum kota suci jatuh ke tangan pasukan Muslim. Raja Lalibela membangun gereja-gereja ini di sekitar bentangan sungai Jordan di Ethiopia. Niatnya adalah untuk menyambut umat Kristiani di Yerusalem Baru. Namun museum tampaknya tidak berusaha mewujudkan teori ini. Tampilan alat-alat konstruksinya hanya berupa kapak yang rapuh. Alat berbentuk kapak yang konon digunakan oleh para pekerja Raja Lalibela untuk memahat gereja dari tanah. Bahkan memungkinkan pemakaian selama 900 tahun, alat itu tampaknya lebih cocok untuk mencabut gulma dari tanah daripada untuk mengukir batu. Sebaliknya, ribuan jemaat yang menghadiri kebaktian harian di dalam gereja menerima penjelasan yang jauh lebih ilahi, bahwa Raja Lalibela dibantu oleh pasukan malaikat yang menyelesaikan ke-11 gereja itu dalam satu malam. Dari kejauhan, satu-satunya tanda dari kuil bawah tanah ini adalah arus orang yang mengalir masuk dan keluar dari celah-celah. Kunjungan harus diatur waktunya untuk saat-saat ketika jemaat berkurang, menggunakan waktu jeda dalam kebaktian harian untuk melewati ngarai-ngarai tersebut. Terkadang hanya cukup lebar bagi satu orang untuk turun ke bawah. Bahkan di antara sesi doa, gereja-gereja tersebut tidak pernah kosong. Jemaat lansia merasa lebih mudah untuk tinggal di dekatnya daripada melewati jalur-jalur yang berbahaya. Mereka menyaksikan bersandar dengan susah payah pada tongkat doa. Saat memasuki Bayete Golgota Mikael, yang dikatakan sebagai tempat peristirahatan terakhir Raja Lalibela sendiri, karpet merah tipis tidak banyak menutupi perasaan dinginnya batu di bagian bawah kaki para jemaat.
mata mereka akan menyesuaikan diri dengan kegelapan di tempat tersebut, dan sebuah sosok dari abad pertengahan mulai terbentuk. Itu adalah Santo Petrus, terukir di tembok Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Jalan setapak dan terowongan yang sempit menuntun jemaat yang berkunjung dari gereja ke gereja lain, tetapi ada satu yang terpisah dari 11 rumah ibadah di kompleks tersebut, Bayete Georgis, yang sangat dekat dari gereja-gereja utama adalah yang paling berkesan. Bentuk salibnya terkubur rapi di bebatuan yang landai, diatapi dengan ukiran salib koptik yang hanya bisa dilihat dari atas. Dindingnya yang tipis telah berwarna perunggu kecoklatan selama berabad-abad dan menjorok sedalam 40 meter ke dalam ngarai di sekitarnya. Meskipun berdiri terbuka terhadap unsur-unsurnya, strukturnya terpelihara dengan rapi, bertahan 9 abad lamanya dengan anggun. Tidak semua gereja bernasib baik. Bayete Medhen Elem dengan 5 lorongnya yang diterima sebagai gereja monolitik terbesar di dunia, terlindung dari unsur-unsur oleh lempengan logam yang dikeluarkan oleh UNESCO untuk mencegah erosi lebih lanjut. Dan dinding Bayete Aba Libanos menampilkan beberapa retakan yang mengkhawatirkan. Sedangkan Bayete Georgis memiliki dena salib yang luar biasa. Sebagian besar mungkin digunakan sebagai gereja sejak awal, tetapi Bayete Merkoreos dan Bayete Gabriel Raphael mungkin dulunya adalah tempat tinggal kerajaan. Beberapa interiornya dihiasi lukisan mural. Ke-11 gereja mewakili pencapaian artistik yang unik dalam pelaksanaannya, ukuran dan keragaman serta keberanian bentuknya. Sekian video kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton dan dukung channel ini. Ingat videonya di like dan di share. Juga berikan komentar kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan memberkati.